Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Masih semangat Baik, Bu. ya? Alhamdulillah Ibu. Semangat. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Semangat Ibu. Insya Iya, Allah semangat Ibu. ya harus semangat. Oke, sebelum kita mulai, silahkan ketua kelasnya pimpin berdoa dulu ya. Oke lah baik kawan-kawan, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati. Berdoa mulai, selesai. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai kenaikan titik didih ya. Ada yang masih ingatkah? Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Betul, Rahma, kamu pintar deh. Tadi malam belajar ya? Iya Bu. Oke, jadi masih ingat kan apa sifat koligatif larutan itu ada 4. Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama, penurunan titik beku. Betul bukan, Bu? Iya, Salah boleh. ya? Bisa, betul. Betul, Tifa. Selanjutnya, ada yang bisa menambahkan? Selain penurunan titik beku, apalagi ya? Bu, Iya, silahkan, Tiwi. itu Bu, penurunan tekanan uap Bu. Iya, betul, Tiwi. Yang lainnya? Masih ada 2 lagi ya? Saya nggak ingat Bu. Nggak ingat. Temannya bisa menambahkan? Proses Bu. Betul. Satu lagi? Satu lagi apa ya? Kenaikan titik? Kenaikan titik didih. Oke. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah kenaikan titik didih. Nah, tujuan yang akan kita capai ada 4. Yang pertama, menjelaskan fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan partikel zat. Yang kedua, menentukan kenaikan titik didih larutan berdasarkan data percobaan. Yang ketiga, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan kenaikan titik didih larutan. Kemudian tujuan kita yang terakhir yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau tanya, kalian pasti sering kan masak mie instan? Iya Bu. Iya Bu. Nah, kalau misalnya masak mie itu biasanya gimana? Airnya dididihkan dulu atau mie-nya dicemplungkan sebelum dia mendidih? Kalau biasanya kalau ini masak mie gimana? Saya dididihkan dulu, Bu, airnya. Iya, dididihkan dulu ya. Kalau misalnya dididihkan dulu kan berarti airnya mendidih terlebih dahulu. Kemudian mie-nya baru dimasukkan ya kan? Dididihkan dulu airnya. Udah mendidih, kemudian dimasukkan mie-nya. Itu kira-kira mendidihnya lebih lama atau lebih cepat ya? Halo? Apakah suara Lebih apa ya Bu? Lebih lama mungkin, lebih cepat Bu. lebih cepat ya? Ya. Ada jawaban lain? Halo? Sama, Bu, lebih cepat, Bu. Oh, lebih cepat masak mie-nya ya? Iya. Oke, kalau misalnya tadi mie-nya dimasukkan duluan kan dia lebih lambat ya kan masak mie-nya. Kira-kira kenapa ya itu bisa terjadi? Halo? Karena ada itu Bu, Indominya jadi lama. Ya, karena Indominya kenapa? Karena ada Indominya jadi lama. Kalau cuman air kan cepat Bu. Iya, betul. Kemudian coba kita perhatikan gambar yang di slide-nya ya. Ini ceritanya ada seseorang yang mau buat larutan gula. Nah, kalau pernah nggak sih kalian buat larutan gula gitu? Kalau misalnya pas Ramadan gitu kan buat sirup pandan Pernah mungkin. Bu. Pernah ya? Prosesnya gimana? Prosesnya saya biasanya beli Bu. Nggak pernah bikin sendiri ya? Dewi pemalas. Kalau misalnya kalian lihat gambar ini, apa yang bisa kalian ungkapkan lah, kalian komentari. Ini ceritanya orang lagi buat larutan gula. Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu. Ada hubungannya nggak gambar ini dengan titik didih? Ada Bu. Oke, kalau misalnya ini air yang mendidih, kemudian ketika dicampurkan gula di situ, kira-kira titik didihnya berbeda atau sama?
Berbeda, Bu. Berbeda. Berbeda, Bu. Oke. Kalau misalnya nih yang kita larutkan selain gula, kira-kira apa yang terjadi? Apakah terjadi fenomena yang sama titik didihnya? Sama, Bu. Oke. Nah, Terus, Bu. tergantung ya, gimana? Ya, ini Desi ya? Desi atau Tiwi? Halo. Desi, Bu, bukan saya. Iya, gimana Desi? Bu, tergantung yang dimasukinnya apa. Tergantung zatnya ya. Nah, ya, Bu. zatnya. Oke, bagus Desi. Nah, sekarang kan kalian sudah mendownload LKPD ya? Halo? Ya, Bu. Iya. Nah, alat dan bahan sudah disiapkan? Sudah, Bu. Oke, Iya, Bu. ya bagus anak-anak. Jadi sekarang kalian lakukan praktikum di rumah, tetapi yang praktikum perwakilan saja dari salah satu kelompok. Jadi nanti dibuat video tuh praktikumnya di rumah. Nanti teman-teman yang lain mengamati video tersebut, kemudian kalian analisis. Nah, setelah analisis, silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Halo? Iya, Bu. Iya, Siap. Bu. Oke. Untuk hari ini Zoom-nya cukup sekian dulu. Kita lanjutkan nanti ketika kalian selesai praktikum ya. Halo? Iya, Siap, Bu. Bu. Oke, Ibu akhiri dulu pertemuan kita. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, sudah selesai praktikumnya? Sudah, Bu. Oke, berarti semua sudah siap. Jadi sekarang perwakilan kelompok presentasi ya. Iya, Bu. Oke, silakan kelompok mana yang mau
presentasi Saya terlebih ya, Bu, dahulu. ya. Silakan. Kelompoknya ya, Bu. Kelompoknya Tadi- Rahma ya. Ya, Bu. Oke. Tadi kan saya sudah mencobakan, Bu, di rumah. Ya, Memanaskan air. iya. Terus memanaskan air terus mengukur suhunya, Bu. Berapa suhunya? Tidak sampai 100, Ibu. Oke. Nah, terus kemudian air yang baru saya tambahkan garam. Nah, Mm-mm. terus saya panaskan lagi, Bu. Mm-mm. Dia lebih tinggi, Bu, daripada air biasa. Oke. Nah, terus yang ketiga, saya guna air yang baru ditambahkan gula, Bu. Terus saya Mm-mm. minum, Bu. Jadi Tidak, Bu, bikin maaf. sirup ya? Iya, maaf, Bu. Sama, Bu, dengan gula, Bu. Dengan garam, tapi lebih tinggian garam suhunya daripada gula. Oke. Jadi yang paling rendah itu air, kemudian gula, kemudian garam, Bu. Garam yang paling tinggi. Oke. Baik, bagus sekali ya kelompoknya Rahma. Terima kasih, Bu. Oke, nah sekarang Ibu ada sedikit materi ya. Kita lihat sama-sama materinya. Oke, ini yang sudah kalian lakukan. Nah, sekarang kita perhatikan ini ya. Animasinya. Bisa nggak nih? Nggak muncul. Nah, oke. Kita perhatikan ya. Ini air biasa yang sudah kalian didihkan ya. Ini partikel-partikel air. Kebetulan ini suhunya 100 derajat. Nah, kemudian di air yang sama ya, air yang telah mendidih tadi, dimasukkan gula. Oh, sorry. Ini masih proses mendidih ya. Nah, ini dia sudah mendidih, partikelnya menguap nih, partikel air. Kemudian ini gambar yang kedua. Ini masih partikel air, kemudian ditambahkan gula. Nah, coba kalian perhatikan. Masuklah partikel gula bercampur dengan partikel air. Nih ya. Setelah ditambahkan gula, suhunya naik jadi 102 derajat. Nah, ini bisa kita simak ya. Kenapa sih suhunya naik ya? Kalau sudah ditambahkan gula, nah ternyata partikel gula ini menahan partikel air sehingga proses mendidihnya itu lebih lama begitu. Jadi partikel airnya tertahan oleh partikel gula. Nah, ketika diukur suhunya tidak 100 derajat lagi, naik 2 derajat menjadi 102 derajat. Kita akhiri, mungkin ada perwakilan dari kelompok untuk menarik kesimpulan. Silahkan. Halo? Halo anak-anak? Halo? Ya, Bu. Silakan perwakilan kelompok untuk menarik kesimpulan. Halo. Kelompok saya aja, Bu. Silahkan kelompok Rahma. Kesimpulannya, Ya. satu, sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh partikel zat. Semakin banyak jumlah partikel zat terlarut, maka sifat koligatifnya semakin besar. Oke. Terus yang kedua, semakin banyak jumlah partikel dalam larutan, maka titik didih semakin besar. Yang Oke. ketiga, untuk menentukan kenaikan titik didih dapat menggunakan rumus delta TB sama dengan molaritas dikali KB, Bu. Oke, bagus sekali Rahma. Terima kasih. Jangan lupa materi untuk minggu depan kita bahas mengenai tekanan osmotik ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.